warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafrina Maya, Universitas Mercu Buana. Hari ini saya tentang filsafat dan logika, silogisme, hukum, silogisme dengan Aryadila SMI. Masuk ke dalam inti temanya, saya akan memperjelaskan tentang pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab dari realitas ada. Aristoteles juga menyebutkan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berupaya mempelajari being as being atau being as such. Selanjutnya berasal dari kata Yunani kuno, logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika epitesme, bahasa latinnya logika scientia, atau ilmu logika atau ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara luas, tepat, dan teratur. Silogisme. Silogisme jenis penalaran dedukasi secara tidak langsung. Silogisme merupakan penemuan terbesar dari ahli filsafat terkenal, yaitu Aristoteles. Dalam pengertian umum, silogisme adalah suatu argumen deduktif yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Silogisme adalah setiap penyimpulan tidak langsung yang dari dua proposisi, premis-premis, disimpulkan menjadi suatu proposisi baru atau kesimpulan. Premis yang pertama disebut premis umum atau premis mayor, dan premis yang kedua disebut premis khusus atau premis minor. Kesimpulan itu berhubungan erat sekali dengan premis-premis yang ada. Jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya juga benar. Silogisme. Apabila salah satu premis bersifat partikular, maka kesimpulan harus partikular juga. Contoh, semua yang halal dimakan menyehatkan atau mayor. Sebagian makanan tidak menyehatkan atau minor. Jadi, sebagian makanan tidak halal dimakan. Itu konklusi. Apabila salah satu premis bersifat negatif, maka kesimpulannya harus negatif juga. Semua korupsi tidak disenangi, mayor. Sebagian pejabat korupsi, minor. Jadi sebagian pejabat tidak disenangi atau konklusi. Apabila kedua premis bersifat partikular, maka tidak sah diambil kesimpulan. Contoh, beberapa politikus tidak jujur. Premis 1. Bambang adalah politikus. Premis 2. Kedua premis tersebut tidak harus disimpulkan. Jika dibuat kesimpulan, maka kesimpulannya hanya bersifat keyakinan atau bukan kepastian. Bambang mungkin tidak jujur. Konklusi. Apabila kedua premis bersifat negatif, maka tidak akan sah diambil kesimpulan. Hal ini dikarenakan tidak ada mata rantai yang menghubungkan kedua proposisi premisnya. Kesimpulan dapat diambil jika positif. Contoh, kerbau bukan bunga mawar. Premis 1, bunga mawar. Premis 2. Kedua premis tersebut tidak mempunyai kesimpulan. Bila term penengah dari suatu premis tidak tentu, maka tidak akan sah kesimpulan. Semua ikan berdarah dingin. Binatang ini berdarah dingin, maka binatang ini adalah ikan. Mungkin saja binatang melata. Term predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang pada premisnya. Apabila tidak konsisten, maka kesimpulannya akan salah. Contoh, kerbau adalah binatang. Premis 1, kambing bukan kerbau. Premis 2, jadi kambing bukan binatang. Binatang pada konklusi merupakan term negatif, sedangkan pada premis 1 bersifat positif. Term penengah harus bermakna sama, premis mayor maupun premis minor. Bila term penengah bermakna ganda, kesimpulan menjadi lain. Contoh, bulan itu bersinar di langit, mayor. Januari adalah bulan, minor. Jadi Januari bersinar di langit. Silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjek, predikat, dan term. Tidak diturunkan konklusinya. Contoh, kucing adalah binatang, domba adalah binatang, beringin adalah sawo adalah tumbuhan. Dari premis tersebut tidak dapat diturunkan kesimpulannya. Modus. Silogisme berdasarkan dari modusnya dapat dibedakan menjadi 16 bentuk, yang terdiri dari premis mayor A, E, I, dan O.
dan premis minor yaitu A, E, I. Modus ponens, jika gurunya datang maka murid senang. Gurunya datang, kesimpulan sama dengan murid senang. Tolens, jika hari ini hujan maka saya memakai payung. Saya tidak berpayung. Kesimpulan, hari ini tidak hujan. Silogisme, jika orang gemar berolahraga maka badannya sehat. Jika badannya sehat maka peredaran darahnya lancar. Kesimpulan, jika orang gemar berolahraga maka peredaran darahnya lancar. Figur. Medium menjadi S pada premis mayor dan menjadi predikat premis pada premis minor, MP, semua yang dilarang Tuhan mengandung SM. Mencuri adalah dilarang Tuhan, jadi SP. Mencuri adalah mengandung bahaya. Ketentuan khusus dalam figur ini adalah premis mayor harus universal, premis minor harus afirmatif, bentuk kalimat positif. Figur 2. Medium menjadi predikat baik pada premis mayor maupun pada premis minor. Semua tumbuhan membutuhkan air. SM, tidak satupun benda mati membutuhkan air. Jadi, SP, tidak satupun benda mati adalah tumbuhan. Figur 3. Medium menjadi subjek pada premis mayor maupun premis minor. Semua politikus adalah pandai bicara, MS. Beberapa politikus adalah sarjana. Jadi, SP sebagian sarjana adalah pandai berbicara. Sekian presentasi saya tentang hukum silogisme, figur, dan modus. Jika ada salah, mohon dimaafkan dan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih kepada dosen pengampu dasar-dasar logika untuk tugas tersebut dan Dira dapat memberikan nilai terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.